Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Coba perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat, kemudian apa yang sedang dilakukan, dan di manakah tempatnya? Oke, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa melihat orang-orang yang sedang melakukan interaksi di pasar. Pada pasar tersebut, itu kita bisa melakukan interaksi, yaitu interaksinya adalah jual beli. Kemudian dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian dari ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang itu juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Perairan itu bisa berupa laut, sungai, danau. Dan di bawah permukaan bumi itu berupa air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Sehingga batas ruang itu dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Yang kedua yaitu interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tidak ada suatu lokasi yang
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya, sehingga wilayah-wilayah tersebut terdorong untuk melakukan kerjasama pertukaran barang dan jasa yang berbeda. Misalkan, wilayah A itu merupakan penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Wilayah A itu membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan antara. Kondisi antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, tapi kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A beralih membeli ikan ke wilayah C, sehingga interaksi perdagangan antar wilayah A dengan B itu akan melemah. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu maksudnya jalan mempermudah aksesibilitas antar ruang. Misalnya, seorang pedagang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah C. Namun, jalan menuju wilayah C mengalami kerusakan ataupun banjir, sehingga sulit untuk dilalui. Akhirnya, pedagang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah C tersebut karena khawatir dagangannya akan membusuk sebelum sampai ke tujuan. Oke, ada yang ditanyakan? Kemudian tugasnya yaitu carilah informasi tentang 5 produk dan daerah asalnya. Kemudian catat ke dalam tabel berikut. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.